kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Renungan hari ini berjudul Kemurahan Hati yang Menyegarkan, ditulis oleh Wayne Collier. Sahabat ODB, dalam auditorium Sekolah Kedokteran Albert Einstein, para mahasiswa berkumpul untuk menyimak dengan penuh perhatian pidato seorang wanita berusia 90 tahun bernama Ruth Goudsman. Di akhir pidatonya, Ruth mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia akan menyumbangkan $1 miliar Amerika Serikat agar para mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tanpa harus membayar biaya kuliah. Kabar tersebut disambut sorakan dan ekspresi tak percaya dari seluruh hadirin. Donasi itu memang menjadi yang terbesar di sepanjang sejarah sekolah kedokteran. Namun dalam berbagai wawancara setelah itu, Ruth berbicara seolah-olah dirinya yang menerima anugerah. Ia merasa begitu bersyukur, bersukacita dan terhormat karena dapat membagikan kekayaannya. Sahabat ODB, kitab Amsal mengajarkan bahwa demikianlah cara kerja kemurahan hati. Orang yang menyebar harta tidak merasa kehilangan atau kekurangan, tetapi justru menerima berkat yang tak terduga. Ketika kita bermurah hati dengan memberi kepada orang lain, alih-alih berkurang, kita justru memperoleh lebih banyak. Siapa memberi minum, kata kitab suci, ia sendiri akan diberi minum. Kita memang sering tergoda untuk menggenggam erat-erat apa yang kita miliki karena takut dimanfaatkan atau khawatir akan berkekurangan. Namun, percayalah, cara kerja Allah berbeda. Yesus bahkan mengajarkan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Jadi kita dapat menunjukkan kemurahan hati kita dengan harta benda kita dan bahkan hidup kita, dengan membagikan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Kita akan menyadari bahwa sebagai balasannya, kita sendirilah yang sebetulnya diberkati. Semua orang mendapat bagian dalam kelimpahan kerajaan Allah. Sahabat ODB, bagaimana tindakan memberi kepada orang lain memberkati hidupan sendiri? Dalam hal apa Allah sedang meminta Anda untuk bermurah hati? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk bermurah hati seperti Engkau, dan percaya bahwa Engkau akan mencukupkan segala kebutuhanku.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak mau
Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Ada